Halo semuanya, nama aku Laras dari Ilmu Komunikasi FISIP UI angkatan 2018. Aku dari SMA 72 Jakarta dan aku akan cerita tentang perjalananku. Jadi pengalaman aku masuk jurusan komunikasi FISIP UI itu karena aku emang dari awal mau masuk komunikasi. Karena aku tuh interest banget sama dunia entertainment, dunia dimana komunikasi itu kan hidupnya tentang media tuh luas kan, media tuh bagaimana kita medium dalam menyampaikan sebuah informasi, misalkan melalui media sosial, televisi, terus media massa yang konvensional seperti koran dan lain-lain. Itu aku sangat interest dalam hal itu gitu. Selain itu aku juga memiliki semacam masalah dalam komunikasi. Kayak aku tuh kurang jago dalam verbal communication, tapi aku sendiri sebenarnya suka non-verbal communication. Aku memiliki ide ketika membuat non-verbal communication. Oleh karena itu, aku ingin memperbaiki dan mengasah skill aku melalui masuk ke ilmu komunikasi. Jadi aku tuh masuk ilmu komunikasi lewat SIMAK UI. Jadi aku program paralel. Nah, aku tuh sempat ada struggle. Aku SNMPTN tuh nggak keterima, tapi dari situ aku nggak patah semangat. Dan satu lagi, sekolah aku tuh sekolah yang benar-benar biasa aja, dan dari tahun ke tahun sedikit banget yang masuk universitas-universitas ternama. Tapi dari situ aku nggak patah semangat. Aku coba ambil SBMPTN dan ambil SIMAK. Di SBMPTN alhamdulillah aku keterima juga di sebuah universitas negeri di Bandung dengan jurusan yang sama. Tapi alhamdulillah di SIMAK aku juga keterima juga nih komunikasi. Jadi aku tentunya lebih milih komunikasi UI gitu. Sebelum pandemi itu hal yang paling aku kangenin selama berkuliah di FISIP nih, itu adalah suasananya, dimana anak-anak FISIP, anak-anak sosial banget gitu. Kayak banyak banget sih acara-acara yang seru, kayak acara-acara nyanyi gitu, acara-acara teater, pertunjukan, seni budaya, olahraga, keilmuan, dan anak-anak itu aktif banget. Ada project-project non-akademis tuh aktif banget, dan kayak di sana tuh anak-anaknya semacam seru banget, dan mereka lebih open gitu loh. Asalkan kita ketemu teman yang bener aja, itu orang-orang di sana tuh seru banget. Kayak tiap orang memiliki cerita yang menarik gitu loh di anak-anak FISIP UI ini. Kayak mau yang pendiam, mau yang kelihatannya gimana gitu, tapi tetap mereka tuh sebenarnya kalau kita gali mereka tuh memiliki cerita yang menurut aku tuh menarik gitu. Sekarang kesibukan aku di semester 5 ini online learning. Dari semester 4 sampai semester 5 ini online learning dari rumah. Dan aku ikut DKUI, jadi panitia DKUI bagian media sosial, dan juga aku ikut klub mode UI. Tapi sebelumnya selama di UI ini, sekarang dari semester 1 sampai semester 5 tuh aku udah banyak mengikuti berbagai macam organisasi, kepanitiaan, sampai magang juga gitu. Selama ngampus ini dari semester 1 sampai semester 5 nih banyak banget aku mau explore semuanya, dari keorganisasian, dari kepanitiaan, lomba, terus event kayak event seni, olahraga, itu udah aku coba ikutin. Aku di sini mau menceritakan salah satu organisasi yang berkesan banget buat aku, yaitu AIESEC. Oke, jadi salah satu organisasi yang aku ikutin di UI ini adalah AIESEC. Di AIESEC ini itu merupakan organisasi kepemimpinan terbesar di dunia yang digerakkan oleh pemuda di seluruh dunia. Dan AIESEC ini ada di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri juga nggak cuma di UI, tapi universitas di daerah-daerah juga memiliki AIESEC gitu. Dan waktu aku ikut AIESEC, aku sempat menjadi panitianya. Kalau panitianya itu tugasnya intinya kita akan bikin project, dan dimana project itu bisa diikutin oleh AIESEC dari luar negeri yang mau melakukan volunteer atau exchange ke negara kita dan melakukan volunteer di negara kita. Nah, nanti orang luar itu ikut
menjalankan proyek sosial yang telah kita bikin. Dan bisa juga ISEC Indonesia ini, aku selain jadi panitia, aku juga ikut nih melakukan volunteer keluar. Dan aku waktu itu milihnya ke China. Jadi ISEC ini based on tujuan pembangunan nasional. Jadi Sustainable Development Goals yang dirancang oleh PBB. Jadi tujuan ISEC itu proyek-proyeknya didasari oleh SDG itu. Jadi awal aku mau exchange itu emang aku orangnya adventure minded dan aku ingin explore gitu. Dan aku tuh kayak baru lihat nih ada exchange. Biasa kan kalau exchange itu tentang akademik gitu, tapi ini ada exchange yang volunteer. Jadi kita di sana kayak melakukan pertukaran budaya dan juga membantu orang lain gitu, proyek sosial. Jadi waktu aku melakukan exchange melalui ISEC itu aku ke negara Cina karena aku ngelihat tuh kan kalau mau exchange itu ada pilihannya mau negara mana dan proyeknya tuh apa, dan aku milih ke Cina karena proyek ini menarik, explore China, dan juga ada mengajar juga. Jadi explore China, belajar budaya, tapi kita juga melakukan mengajar teaching ke anak-anak SMP dan SD di Cina gitu. Dan aku memilih Cina karena aku tertarik karena Cina tuh memiliki budaya yang beragam dan juga banyak cerita gitu di Cina, dan orang-orangnya juga menurut aku menarik gitu. Perjalanan aku ke Cina itu aku sendiri, tapi sampai di sana tuh aku ketemu oleh anak-anak ISEC dari berbagai dunia gitu. Kegiatan aku selama volunteer dan exchange di Cina itu, jadi kita keliling provinsi. Aku total di sana tuh 51 hari. Mostly sih mengajar sih, tapi kita juga ada minggu di mana kita belajar budaya, seterusnya kayak belajar kaligrafi, belajar alat musik Cina, belajar, dan di sana aku juga belajar bahasa Cina karena mungkin orang-orang di sana bahasa Inggrisnya agak susah juga, jadi aku yang dituntut untuk belajar bahasa Cina. Selain mengajar, ada nih cerita unik, aku ke daerah di provinsi Hebei, ke sebuah desa di mana di desa itu isinya tuh orang-orang tua semua, elder, dan di situ aku membuat proyek-proyek itu untuk bersenang-senang dengan orang tua ini, mewawancarai, masak bareng gitu. Intinya semacam menghibur para orang tua ini. Saran untuk teman-teman nih, teman-teman SMA yang mau masuk UI, menurut aku kalian semangat ya, kayak walaupun mungkin mau seberang jurusan atau mungkin kalian merasa nggak pede SMA-nya tuh dari SMA yang biasa-biasa aja kayak aku gitu, tapi itu bisa kok. Dan hal yang aku dapetin dulu ini kayak begitu banyak opportunity yang bisa kalian ikuti gitu loh, nggak cuma organisasi doang, tapi banyak. Misalkan kalian senang di dalam bidang kompetisi, kalian senang dalam bidang kepanitiaan, lomba-lomba. Dan waktu itu aku juga semangat banget masuk UI. Waktu aku SMA, aku pernah ikut BKUI, dan di situ aku ngelihat orang-orangnya. Aku tanya-tanya nih sama kakak-kakaknya dulu waktu aku masih SMA, di UI itu gimana, dan wow, kayak banyak banget sih sebenarnya yang ditawarin dari itu, dan keuntungannya tuh banyak banget. Melalui aku ikut BKUI itu, aku kayak melihat langsung gitu kan kondisi Universitas Indonesia, baik secara fasilitas maupun hal yang ada di dalamnya gitu. Aku merasa terbuka, merasa semakin motivasi gitu, dan kakak-kakaknya waktu itu baik banget. Jadi kita bisa selalu tanya-tanya gimana, kalau mau minta saran atau apa-apa gitu bisa. Dan intinya melalui BKU ini, itu juga salah satu faktor yang mendorong aku semakin semangat dan bisa masuk UI gitu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku.